Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya part 2. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang aliran energi dalam ekosistem. Energi dalam ekosistem masuk dalam bentuk sinar matahari yang diubah oleh organisme heterotrof menjadi energi kimia. Energi kimia kemudian diteruskan kepada organisme heterotrof yang kemudian diubah oleh mereka menjadi senyawa-senyawa organik. Aliran energi tersebut seringkali kita lihat pada peristiwa makan dan dimakan yang terjadi pada ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem dapat kita lihat pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang berbentuk linear atau tingkat trofik. Dalam rantai makanan, organisme memiliki peranannya masing-masing. Tumbuhan hijau yang merupakan organisme autotrof memiliki peranan sebagai produsen. Jika dilihat pada gambar di bawah ini, kita dapat melihat jika produsennya adalah tanaman padi. Kemudian tanaman padi ini dikonsumsi oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang kemudian dimangsa oleh katak yang merupakan konsumen tingkat 2. Katak kemudian dikonsumsi atau dimangsa oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular kemudian dimangsa oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 4. Ketika elangnya nanti mati, maka dia akan diurai oleh pengurai atau decomposer, yang mana di sini adalah jenis detritivore cacing tanah. Selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam proses makan dan dimakan, pada umumnya terjadi dalam proses yang kompleks. Suatu organisme dapat memiliki berbagai jenis makanan. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Produsen pada gambar ini atau gambar jaring-jaring makanan itu ada dua, yaitu padi dan pohon, yang mana keduanya dimakan oleh makhluk hidup heterotrof, yaitu tikus, belalang, dan juga ulat. Ketiganya memiliki makanan yang sama, yaitu padi. Namun, belalang dan ulat juga memiliki makanannya yang lain, yaitu pohon. Pada gambar ini dapat kita lihat juga ada konsumen tingkat 2 yang merupakan makhluk hidup jenis karnivora, seperti ayam, katak, dan juga ular, dan elang. Kemudian ada konsumen tingkat 3, yaitu elang dan ular. Elang dan ular dapat berperan menjadi konsumen tingkat 2 maupun tingkat 3 tergantung dengan rantai makanannya. Rantai makanan pada gambar ini itu sangat banyak, lebih dari 4 rantai makanan ada dalam gambar ini. Oleh karena itu disebut dengan jaring-jaring makanan yang terhubung oleh beberapa jenis makanan. Selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen pada suatu ekosistem. Konsumennya konsumen puncak ya. Komposisi biomasa terbesar terletak pada bagian dasar piramida. Nah, jika kita lihat dari dua gambar ini, dasarnya merupakan trofik 1 atau trofik 1 yang diisi oleh produsen, yang kemudian semakin ke atas itu diisi oleh konsumen puncak, yang memiliki dua konsumen yang menempati bagian puncak piramida. Jadi semakin ke atas maka komposisi biomasa dan energinya akan semakin kecil.
Selanjutnya adalah satuan-satuan ekosistem. Nah, satuan-satuan ekosistem ini terdiri apa saja sih? Yang pertama ada individu. Satu satuan makhluk hidup disebut dengan individu. Individu ini berasal dari bahasa Latin individu yang artinya tidak dapat dibagi atau disebut dengan satu makhluk hidup tunggal. Contohnya ada seekor kambing, seekor rusa, seekor burung, seekor zebra, dan lain sebagainya. Intinya yang disebut dengan individu ini merupakan satu makhluk hidup saja, jadi seekor. Kemudian ada populasi. Nah, populasi ini merupakan sekumpulan makhluk hidup yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan dapat saling mengadakan interaksi. Nah, makhluk hidup ini dapat dikatakan sejenis apabila mereka memiliki persamaan bentuk tubuh dan mampu melakukan perkawinan yang dapat menghasilkan keturunan fertil. Contohnya seperti sekumpulan gajah, sekumpulan kera, dan lain sebagainya. Kemudian ada komunitas. Komunitas ini adalah sekumpulan dari populasi-populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu tempat atau daerah tertentu. Kalau tadi kita sudah mempelajari ada populasi dari gajah, populasi dari kera, jadi apabila dua populasi itu bergabung itu disebut dengan komunitas. Ini seperti contohnya kumpulan dari populasi ini ada populasi jerapah, populasi rusa, dan lain sebagainya. Kemudian ada habitat. Nah, habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup itu berasal. Makhluk hidup yang mendiami suatu habitat selalu berhubungan, bahkan saling tergantung dengan lingkungannya. Seperti habitat dari sabana yang merupakan habitat dari kerbau. Seperti ini. Nah, contoh lain habitat dari belut itu di sawah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada ekosistem. Tentunya ekosistem ini adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Nah, ekosistem terbesar di bumi adalah biosfer yang disusun oleh seluruh ekosistem dari berbagai bagian bumi. Ekosistem memiliki dua jenis, yakni ada ekosistem alami seperti ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem buatan seperti ekosistem kolam, ekosistem sawah, waduk, akuarium, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari ekosistem alami, yakni ekosistem laut, dan ada ekosistem padang rumput, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dinamika populasi makhluk hidup. Dinamika populasi makhluk hidup merupakan perubahan jumlah populasi makhluk hidup di suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor biotik atau benda hidup dan faktor abiotik atau benda tak hidup. Faktor biotik antara lain interaksi dari makhluk hidup itu sendiri, yaitu interaksi kompetisi dan interaksi predasi. Interaksi kompetisi pada gambar dapat kita ketahui terjadi interaksi kompetisi antara makhluk hidup sejenis, yaitu kuda Nil yang saling bersaing untuk memperebutkan wilayah perairan, di mana dari kompetisi tersebut kuda Nil yang kalah akan mengalami luka yang sangat parah hingga mengalami kematian. Dapat kita ketahui hasil dari interaksi kompetisi tersebut terjadi penurunan terhadap populasi kuda Nil. Selanjutnya, interaksi predasi. Terjadi perburuan oleh manusia terhadap burung elang, di mana status burung elang dalam rantai makanan menjadi rantai makanan ekosistem sawah menjadi konsumen 2, dan yang menjadi konsumen 1 adalah tikus, sehingga populasi dari tikus akan semakin meningkat
seiring penurunan dari populasi elang yang disebabkan oleh interaksi predasi, yaitu perburuan oleh manusia. Selanjutnya adalah faktor abiotik, antara lain perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan bencana alam. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya dinamika populasi makhluk hidup. Dapat dilihat dalam gambar beruang kutub yang seharusnya memerlukan suhu yang sangat dingin, kemudian mengalami perubahan iklim sehingga mengalami peningkatan suhu yang menyebabkan beruang kutub menjadi semakin lama semakin lemas, bahkan sampai menyebabkan kematian. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya alam. Pada gambar dapat kita ketahui di mana sumber daya alam air yang tidak tersedia sehingga mengalami kekeringan pada daerah tersebut, menyebabkan populasi dari domba menjadi semakin menurun karena mati yang diakibatkan oleh kekurangan sumber daya alam air. Dan yang terakhir adalah bencana alam, di mana pada gambar dapat kita lihat adalah bencana alam kebakaran hutan. Kebakaran dalam hutan terdapat berbagai macam makhluk hidup yang tinggal, baik hewan maupun binatang, baik hewan maupun tumbuhan, di mana tumbuhan yang terbakar akan mati dan hewan yang berada di dalam hutan mengalami kehilangan tempat tinggal sehingga semakin lama semakin berkurang populasinya. Kelahiran dapat menyebabkan kepadatan penduduk karena bertambahnya manusia. Selanjutnya, kematian dapat mengurangi kepadatan penduduk karena semakin berkurang, dan perpindahan penduduk dapat menyebabkan bertambah dan berkurangnya populasi makhluk hidup atau manusia pada suatu daerah atau dampak dari kepadatan penduduk. Yang pertama, ketersediaan air bersih. Naiknya kepadatan penduduk menyebabkan kebutuhan air dan udara bersih meningkat. Di kota-kota besar, pemenuhan kebutuhan bahan baku air bersih dipenuhi dengan memanfaatkan sungai besar yang melintasi kota. Kemudian selanjutnya, ketersediaan udara bersih. Kebutuhan udara bersih juga semakin sulit terpenuhi. Hal ini disebabkan berkembangnya industri dan padatnya lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga penghasil bahan pencemar udara cukup tinggi. Masih rendahnya kesadaran lingkungan seringkali menyebabkan manusia melakukan. Yang selanjutnya, dampak dari ketersediaan pangan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak. Ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya penduduk dapat berkurang gizi atau bahkan kekurangan makanan. Dan yang terakhir, dampak dari kepadatan penduduk adalah ketersediaan lahan. Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dan sebagainya. Sekian penjelasan pada hari ini, semoga bermanfaat.